Shalom, selamat malam saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam ibadah tengah minggu kita pada malam hari ini. Ibadah tengah minggu yang kedua di bulan Oktober ini. Semua yang terjadi di dalam hidup kita, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita lepaskan kepercayaan kita dan pengharapan kita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menolong saya dan saudara. Mari saudara, pada malam hari ini kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Kita mau menyembah Allah kita yang hidup dengan pujian sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, di dalam ibadah tengah minggu kami yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, sidang jemaat-Mu GBS Baladewa pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang boleh kami terima pada malam hari ini Tuhan, di mana kami boleh menyatukan hati dan pikiran kami di dalam ibadah yang boleh kami lakukan pada malam hari ini. Meskipun kami melakukannya di tempat yang berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi kami percaya kasih Tuhan telah mempersatukan kami, dan kami percaya Engkau yang akan memimpin jalannya ibadah kami dari awal, pertengahan sampai di penghabisannya nanti. Kami menyerahkan jalannya ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Hamba-Mu yang sementara kami memimpin puji-pujian, adik-adik kami yang akan bermain di dalam musik ya Bapa, dan hamba-Mu Tuhan Yesus yang sudah Engkau persiapkan untuk memberitakan saluran firman Tuhan. Biarlah semuanya boleh ada di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan, dan biarlah Engkau boleh melayakkan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami datang ke hadapan-Mu, kami mohon ampun atas setiap dosa dan kesalahan kami, pelanggaran kami, perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Layakkanlah kehadiran kami Tuhan dan kedatangan kami pada malam hari ini. Sucikan dan kuduskan seluruh kehidupan kami ya Tuhan, agar kehadiran kami pada malam hari ini semuanya boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus jalannya ibadah kami dari awal pertengahan sampai di penghabisannya saja ya Tuhan. Biar kiranya urapan dari kuasa Roh Kudus-Mu boleh menyertai dan memberkati ibadah kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji bagi nama Tuhan, kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk boleh melakukan ibadah kita, yaitu ibadah tengah minggu. Saudara sekalian, kita percaya kalau nama Tuhan Yesus yang sanggup menolong saya dan saudara, sebab nama Yesus adalah nama yang besar, dan hanya nama Yesus yang menjadi penopang dan penolong hidup saya dan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian, Aba Bapa, Kau segalanya. Lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya, ku inginkan Tuhan, mas perak dan permata, tiada arti
lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia katakan sekali lagi, lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada arti. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepada. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Haleluya, puji bagi nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang peduli kepada kita semua, yang tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dan Ia boleh melayakan kita memanggil Aba, Bapa, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Jangan pernah putus berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya di dalam nama Yesus ada tempat jawaban bagi setiap doa saya, saudara dan saudara. Mari kita angkat pujian. Aba, kupanggil Engkau ya Bapa. Lebih dari segalanya, oh Abba, ku panggil Engkau ya Bapa.
Begitulah kasih Bapa kepada saya dan saudara, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih luas dari bumi, tak terjangkau akal pikiran kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara, sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita minta kepada Tuhan telinga seorang murid, agar pada saat benih firman Tuhan ditaburkan, itu tidak menjadi sia-sia. Tetapi biarlah benih firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus. Seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi tujuan hidup kami ya Tuhan Yesus Kristus. Tidak lain dan tidak bukan ya Bapa, kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Dengan apa yang kami miliki ya Tuhan Yesus Kristus, berkenan kiranya Engkau memakai kami menjadi alat kepunyaan-Mu Tuhan, agar lebih heran lagi ya Bapa di hadapan-Mu, dan lebih indah lagi di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau melihat Tuhan keberadaan diri kami masing-masing ya Tuhan. Kami tahu jauh dari sempurna adanya ya Bapa, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu menyempurnakan seluruh pelayanan kami Tuhan, sebab kami rindu memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, sekarang tiba waktunya ya Bapa, kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Firman-Lah kepada kami semua ya Tuhan Yesus Kristus, ubahlah dan jamalah hati kami ya Tuhan. Jadikan kami ya Bapa menjadi tanah yang subur Tuhan, agar pada saat benih firman Tuhan ditaburkan, itu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami boleh menghasilkan buah-buah seturut dengan kehendak-Mu.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan Ibu Gembala yang sementara akan memberitakan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau pakai dan urapi ya Tuhan kepribadiannya. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pada saat ia berkata-kata, kami yakin kami percaya bukan hamba-Mu ini lagi yang berkata-kata, tetapi sesungguhnya Engkau sendiri Tuhan Yesus yang berfirman kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kalau kita pada malam hari ini boleh lagi dipertemukan oleh Tuhan di dalam ibadah tengah minggu kita. Walaupun kita tak dapat beribadah dengan tatap muka, tetapi di hadapan Tuhan kita saling berdekatan. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, walaupun ibadah tengah minggu diadakan online, tetapi ingatlah, online yang terbesar adalah hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Marilah saudaraku yang kasih, kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 1 ayatnya yang ke-21. Yaitu tentang arti nama Yesus. Tapi kita mulai dulu saudaraku membaca mulai dari ayat 18 sampai 21 nanti. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Jadi nama Yesus, saudaraku yang kekasih, adalah menyelamatkan umat manusia dari dosanya. Saya berharap kita mengerti arti dari menyelamatkan. Karena saudaraku yang kekasih, kita sebagai umat manusia telah tahu sejak pelanggaran yang terjadi di Firdaus oleh Adam dan Hawa, saudaraku yang kekasih, maka pelanggaran itu mendatangkan maut kepada mereka. Bukan saja pada mereka, tetapi kepada seluruh turunan Adam dan Hawa di muka bumi ini. Mereka melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Walaupun sebenarnya mereka ditipu atau tertipu oleh ular yang jahat itu, yang lidahnya bercabang itu, saudaraku yang kasih. Tetapi tetap mereka mati di hadapan Allah. Dari sini kita harus tahu setiap pelanggaran kita terhadap ketetapan-ketetapan Allah yang kita telah terima melalui firman-Nya yang tertulis di dalam Injil Tuhan, dalam kitab suci, maka pelanggaran itu, ketahuilah saudaraku, akan mendatangkan maut.
Kembali kita saudaraku kepada kata-kata bahwa arti Yesus adalah menyelamatkan umatnya dari dosanya. Dosa yang melahirkan maut. Saudaraku yang kekasih, firman Allah, saudaraku, tidak bisa, tidak harus terlaksana. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, kita harus, saudara-saudara, bersyukur karena ada, saudaraku, harapan yang dibawakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf bahwa Maria tunangannya itu akan melahirkan juru selamat. Saya rasa saudara akan bersuka cita kalau saudaraku yang kekasih, kita juga menerima keselamatan dari Yesus. Saudaraku yang kekasih, bagaimanakah saudaraku yang kekasih caranya atau Yesus ini sampai kepada kita, makna Yesus ini sampai kepada saya dan saudara? Maka di dalam firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayatnya yang pertama, yang mengatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Allah berfirman, kalau engkau memakan buah yang kularang itu, begitu engkau makan, itu Tuhan yang berfirman, pasti engkau mati. Saudara-saudaraku yang kekasih, Allah pada mulanya menaruh manusia di satu tempat di mana, saudaraku, kita boleh mengatakan itu Firdaus. Suatu kehidupan ya saudaraku yang kekasih, yang dilukiskan di dalam Alkitab. Di sana tidak ada kesusahan. Semua tersedia. Semua saudaraku yang kekasih mendapat, saudaraku yang kekasih, atau semua saudaraku telah diserahkan kepada Adam dan Hawa. Dan Adam, saudaraku yang kekasih, mempunyai otoritas terhadap semua ciptaan yang ada di taman itu. Tetapi sesudah mereka melanggar, saudaraku yang kekasih, otoritas kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah Bapa kepada mereka lenyap. Itulah artinya manusia terputus dari kehidupan yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia. Mereka terpisah dari Allah dan disebut mereka menjadi mati. Dan kita sudah tahu Allah mengusir mereka dari taman itu. Dan mereka diusir ke dalam dunia yang penuh dengan, saudaraku yang kekasih, kesusahan. Sangat beda dengan suasana yang ada di Taman Firdaus.
firman, saudaraku yang kekasih, menjadi suatu keajaiban bagi kita, karena sekarang kita mengetahui, saudaraku yang kekasih, melalui firman itu juga manusia diselamatkan. Firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Terhapuskah, saudaraku yang kekasih, apa yang dikatakan oleh Allah bahwa manusia harus mati? Itu tetap terjadi, saudara-saudara. Engkau dari tanah dan engkau kembali ke tanah. Tetap, saudaraku, tidak bisa diubah. Apa yang diucapkan oleh Allah kita tidak pernah, saudaraku, tidak terlaksana. Tetapi Allah, saudaraku, dalam rencananya, saudaraku yang kekasih, memberikan kehidupan kepada manusia, di mana manusia itu sendiri diciptakannya serupa, segambarnya. Manusia itu, saudaraku yang kekasih, diberi otoritas untuk menguasai, mengelola, saudaraku, apa yang ada di Firdaus. Apakah, saudaraku, itu menjadi batal, saudaraku yang kekasih? Tidak. Segala rencana Allah harus terlaksana. Bagi kita, saudaraku yang pengikut Tuhan Yesus, harus terus-menerus, saudaraku, mempelajari rencana Allah, kasih Allah terhadap umat manusia. Dan puji Tuhan, saudaraku, melalui firman yang telah disampaikan kepada kita di dalam kitab sucinya ini, saudaraku yang kasih, Allah, saudaraku yang kekasih, dengan firman-Nya menyelamatkan umat manusia. Firman itu menjadi manusia yang kita baca tadi, saudaraku yang kekasih, yang dikandung oleh Maria dari Roh Kudus, dan dikatakan di situ harus menamakan, saudaraku, firman yang menjadi manusia itu Yesus. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus membaca dan meneliti seluruh firman Tuhan, di mana di dalamnya ada ketetapan-ketetapan dari Allah, hukum-hukum dari Allah, peraturan-peraturan dari Allah, saudaraku, untuk kita pelajari, untuk kita dapat, saudaraku yang kekasih, memahami, agar rencana Allah, saudaraku, benar-benar kita dapat memperolehnya kembali, yaitu kita, saudaraku yang kekasih, kembali lagi ke Firdaus. Dengan cara apa? Dengan cara menghidupkan kembali kepada manusia itu. Yesuslah, saudaraku yang kekasih, satu-satunya yang dapat membawa kita ke Firdaus. Menyelamatkan kita, saudaraku yang kekasih, dari kematian itu. Dari dosa itu. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, seluruh pengikut Tuhan Yesus, jangan sampai kehilangan anugerah yang telah disampaikan kepada kita melalui pengajaran, melalui pemberitaan,
Injil, kabar baik dari Allah yang dibawakan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana caranya dia menyelamatkan saya dan saudara? Kan kita tahu kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kita hanya dapat diselamatkan oleh karena Yesus. Caranya, saudaraku yang kekasih, maut yang sudah dikatakan mati, kau pasti mati. Dia maut, saudaraku yang kasih. Kita tahu mengapa sampai kita umat manusia itu melanggar, saudaraku. Sehingga mereka berdosa terhadap Bapa penciptanya itu. Itu adalah, saudaraku, penyesatan dari ular iblis si jahat itu. Yesus datang, saudaraku yang kekasih, memenuhi, saudaraku, keinginan Bapa. Dia adalah, saudaraku, firman. Dialah, saudaraku, sebenarnya Allah. Tetapi, saudaraku yang kekasih, dia harus datang. Dialah satu-satunya Allah yang menyelamatkan kita. Caranya bagaimana? Disinilah banyak orang, saudaraku yang kekasih, tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak mengalami bagaimana, saudaraku, kita boleh lepas dari dosa, dari maut. Sekali lagi, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Harus ada yang menyelamatkan. Siapa? Allah itu sendiri. Firman Allah yang menjadi manusia, yang namanya Yesus, itulah yang menyelamatkan kita. Caranya gimana, saudaraku? Dia harus mengalahkan musuh kita itu. Karena sejak, saudaraku, manusia menuruti apa yang diperintahkan oleh ular tadi, manusia ada di dalam kuasa dosa, kuasa iblis. Itulah musuh kita. Makanya Allah kita melalui putra tunggalnya Yesus, saudaraku yang kekasih, harus mengalahkan musuh kita itu. Sebab sekali lagi, manusia kita tidak dapat mengalahkan musuh kita iblis yang jahat itu, saudaraku. Dengan Yesus, saudaraku yang kekasih, mengambil rupa sama dengan manusia. Diambil, saudaraku yang kekasih, rupa seluruh manusia yang ada di dalam muka bumi ini. Kepada dirinya. Dan dirinya lah, saudaraku, yang harus turun ke dalam alam maut, ke neraka sana, ke kerajaan iblis si jahat untuk mengalahkannya. Maka kita lihat caranya, saudaraku, yaitu diperlihatkan manusia itu, saudaraku, supaya harus mengalami seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus, disalib, dihina, saudaraku yang kekasih, ditelanjangi, ya. Waktu iblis menipu manusia dengan mengatakan, kau tidak mati, tetapi kau akan serupa dengan Allah, mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk.
Itulah tipuan iblis setiap kali kepada umat manusia. Tapi Tuhan tidak, Tuhan kita tidak, saudaraku yang kasih, memandang itu semuanya. Karena bagi Allah kita apa yang direncanakannya tidak boleh satu kuasa pun yang dapat menghambatnya. Kalau manusia harus tinggal di Firdaus, rencana itu harus terjadi. Terjadi bagi semua orang yang menerima Yesus, mengakui Yesus. Saudaraku yang kekasih, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia harus pergi ke neraka mengalahkan musuh kita iblis. Dan membuka semua, saudaraku, membebaskan semua tawanan yang ada di alam neraka sana. Oleh karena itulah sering orang berkata, kalau dia Tuhan, mengapa dia harus disalib? Mengapa dia harus mati? Bisa dong dia melawan iblis itu. Memang bisa. Itulah sebabnya saudaraku nak kasih dia pasti harus pergi ke neraka. Sebab manusia nggak bisa. Tapi saudaraku yang kekasih, dialah pengganti kita, saudaraku yang kasih, ke neraka sana. Dan di sana dia mengalahkan musuh kita, maut, membebaskan semua tawanan yang ada di sana, dan dia boleh bangkit, hidup untuk selama-lamanya. Dengan kebangkitan dan kehidupan Tuhan Yesus, maka saya dan saudara tidak harus lagi, saudaraku, mengalami hal yang sama itu. Tetapi satu syarat, saya dan saudara harus percaya kepada Tuhan Yesus. Harus menerima kasih karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu keselamatan kehidupan kita, saudaraku yang kasih. Dan mulai kita menerima dan percaya kepadanya, kita pun harus mau hidup seperti Tuhan Yesus Kristus. Hidup sampai selama-lamanya. Patuh kepada perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Dan selalu kita, saudaraku yang kekasih, mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus untuk kita lakukan di dalam dunia ini. Sementara kita masih ada di dalam dunia ini, sampai tiba kelak kita dijemput kembali oleh Tuhan Yesus untuk hidup di Firdaus. Saudaraku, Yesus, saudaraku, ditolak oleh berbagai-bagai manusia bahwa dia bukan Tuhan. Apalagi bukan dia Allah. Walaupun tadi kita telah mengatakan, telah diterangkan di dalam kitab Yohanes tadi, saudaraku, bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu Allah. Firman itu menjadi manusia. Tapi saudaraku, iblis tidak mau, saudaraku, melepaskan kita dari genggamannya. Sehingga banyak manusia mengatakan, saudaraku yang kasih, bahwa Yesus hanya manusia biasa. Utusan Allah. Benar, utusan Allah yang datang dari Allah. Mengapa, saudaraku yang kekasih? Pengikut Tuhan Yesus mengatakan bahwa Yesus itu, saudaraku yang kekasih, adalah Allah itu sendiri. Karena semua pengikut Yesus, saudaraku, dengan sukacita menyambut
berita Injil itu, berita keselamatan itu. Dan pengikut Yesus, saudaraku yang kekasih, akan dibimbing oleh Yesus sendiri, saudaraku, sebab firman-Nya mengatakan, semua pengikut-pengikut yang percaya kepadanya, yang mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, yang berkenan kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah meninggalkan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, berikanlah namanya Yesus. Ada tertulis, saudaraku yang kekasih, di dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-12. Waktu Yesus masih ada di dalam dunia, dan sebentar lagi, tidak lama lagi dia akan, saudaraku yang kekasih, akan menyelamatkan umat manusia, akan disalib dan akan turun ke alam maut, saudaraku yang kekasih. Dia berdoa kepada Bapa di surga. Dia berkata demikian, saudaraku. Coba Yohanes 17, saudaraku, seluruhnya adalah doa Tuhan Yesus. Ada bagian dari doa itu yang berkata demikian. Selama aku bersama-sama dengan mereka, dengan pengikut-pengikutnya, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nama mana? Namanya Yesus. Nama itu katanya nama Bapa yang diberikan kepadanya. Maka oleh karena itulah seluruh pengikut Tuhan Yesus sudah membaca firman ini, membaca doa ini, mengertilah yang menyelamatkan saya dan saudara, Allah itu sendiri dalam nama Yesus. Itu nama Bapa. Itu nama anak. Saudaraku yang kekasih. Maka oleh karena itu seluruh pengikut Tuhan Yesus, peganglah, saudaraku, firman ini. Jangan goyah. Biarlah nama Yesus selalu ada di dalam kehidupan kita. Di dalam hati dan pikiran kita. Sebab di dalam nama itu ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang marilah kita berdoa dengan terlebih dahulu menyanyikan lagu Allah yang Setia. Yang baik dalamku.
terindah bagiku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Israel. Haleluya. Allah yang kami kenal, Allah yang kami sapa, Allah yang kami sembah di dalam nama segala nama. Namamu ialah Yesus Kristus, Mesias, Immanuel. Haleluya. Dikuduskanlah namamu Bapa. Ya Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi Indonesia seperti di surga. Jadilah kehendakmu ya Tuhan di dalam tubuh pemerintah kami, Amin. Republik Indonesia, seperti di dalam surga. Jadilah kehendakmu ya Bapa di seluruh bangsa-bangsa yang ada Tuhan di negeri kami ini, bangsa Indonesia, seperti di surga. Itulah kerinduan jiwa kami ya Bapa. Sebab kami tahu Engkau telah mengutus putra tunggalmu di dalam namamu, yaitu Yesus, datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Karena kami mengerti ya Tuhan, kami tak mungkin melawan iblis si jahat, menyelamatkan diri kami. Hanya Engkaulah yang kami percayai dan yang sudah menyelamatkan kami dari kuasa iblis si jahat. Terima kasih ya Allah kami. Biarlah seluruh umat-Mu yang percaya kepadamu boleh bergirang ya Tuhan, mengingat semua perbuatan kasih-Mu sungguh ajaib, sehingga di dalam kehidupan mereka ada surga, ada damai, ada keselamatan ya Amin. Tuhan, Haleluya, Tuhan. ada kehidupan ya Bapa, di mana kuasa-Mu hadir untuk menopang seluruh kehidupan umat-Mu, Amin. untuk melawan kuasa kegelapan, untuk melakukan segala sesuatu pekerjaan yang Engkau kehendaki dan Engkau perkenankan ya Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih karena kami tahu kalau ibadah ini boleh terlaksana, ini adalah anugerah-Mu semata. Amin. Haleluya. Sehingga kami boleh Tuhan Yesus walaupun tidak bertatap muka, tetapi kami sungguh sangat berdekatan di dalam kuasa, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba percaya Tuhan. dan seluruh umat-Mu percaya Engkau telah datang untuk menyelamatkan umat manusia. Haleluya. Dan barang siapa yang percaya, dia akan menerima kerajaan hidup di dalam surga yang kekal. Terima kasih Tuhan. Walaupun tubuh kami Tuhan masih ada di dalam dunia, tetapi kehidupan rohani kami adalah menyatu dengan kerajaan-Mu itu. Sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia ini ya Tuhan, kalau kerajaan-Mu dan kuasa-Mu ada pada kami, kami akan tetap memuji-muji, memuliakan Engkau. Haleluya. Karena kami percaya Terima kasih. kami sudah diselamatkan Amin. oleh kuasa dalam nama di atas segala nama, nama Yesus. Berkatilah Tuhan Ya Tuhan. seluruh jemaat GBIS Baladewa. Haleluya. Mereka yang bekerja untuk rumah tangga, mereka yang sekolah, mereka yang kuliah, mereka yang berdagang, yang menjadi pegawai, yang bekerja di dalam bidang transportasi, apapun itu ya Tuhan, kami mohon terangilah Tuhan dengan sinar wajah-Mu. Amin. Sebab kami tahu ya Tuhan, di dalam sinar wajah-Mu ya Tuhan, Yes. ada cahaya yang membentengi kami, cahaya kemuliaan-Mu ya Bapa, yang mengalahkan segala kuasa kegelapan. Amin. Terima kasih Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus. Demikian kami berdoa untuk
Sekali lagi pemerintah kami. Ya, Kalau Engkau hadir ya Tuhan, kalau Engkau yang memimpin ya Tuhan, maka kami percaya amanlah negeri kami. haleluya. Penuh dengan berkat ya Tuhan, Amin. penuh dengan Terima kasih, sukacita, Tuhan Yesus. penuh dengan damai. Haleluya. Karena Engkau mengajarkan supaya kami Oh, terima saling mengasihi, Yesus. supaya kami saling mengampuni, Ya Tuhan. supaya kami saling memberkati. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu kami berdoa untuk kepala negara kami, wakilnya ya Tuhan, semua menteri ya Tuhan yang membantu beliau untuk melaksanakan tugas pemerintahan yang kami tahu datangnya daripada-Mu. Hadirlah Tuhan, hadirlah kuasa-Mu untuk menolong mereka. Sehingga di dalam negeri kami walaupun ada gejolak apapun yang terjadi, tetapi kalau pemerintah kami, Tuhan, Engkau ada di sana, maka semua Tuhan akan diatur. Amin. Seluruhnya yang mendatangkan kebaikan untuk bangsa ini. Kami percaya ya Tuhan, Amin. semua orang yang berseru memanggil nama-Mu, Engkau pasti hadir untuk menolong dan menyelamatkan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kasih Tuhan. Pakailah, hadirlah Tuhan di dalam seluruh ibadah-ibadah yang memanggil nama-Mu, Ya. yang memanggil nama Allah. Hadirlah Tuhan, selamatkan Tuhan, berkati Tuhan, Ya Bapa. hidup Tuhan yang mereka dambakan hanya daripada-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan. Terima kasih. Sistem pemerintah kami, mulai yang terendah sampai yang tertinggi, biarlah kuasa-Mu ada di sana. Dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, sewali kotanya, kabupaten, provinsi, dan seluruh pemerintahan Republik Indonesia. Damai sejahtera yang dari Tuhan, Haleluya. kuasa yang dari Tuhan, yang menolong dan menyelamatkan, melimpahlah kiranya di sana. Amin. Terima kasih ya Terima Bapa. kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Kami berdoa terlebih Tuhan untuk generasi-generasi muda. Oleh karena itu hadirlah Tuhan memimpin di dalam Kementerian Pendidikan. Demikian juga ya Tuhan, hamba-hamba-Mu yaitu yang menyelenggarakan ya Tuhan kesejahteraan bagi negeri ini. Engkau hadir di dalam Kementerian Keuangan, di dalam Kementerian Kesejahteraan, Kementerian Kesehatan, Ya Tuhan. Kementerian Pemuda-Pemudi, Kementerian Wanita, Kementerian Sosial ya Tuhan. Ya Tuhan. Bahkan semua kementerian terlebih ya Amin. Bapak. Haleluya. Di dalam Kementerian Pertanian, Ya Tuhan. Kementerian Kelautan ya Tuhan. Seluruhnya ya Tuhan, Engkau berkati dan lindungi para pekerja. Haleluya. Demikian juga ya Tuhan, para nelayan, Yes. para buruh, semuanya berilah damai sejahtera. Haleluya. Terangi Tuhan dengan sinar wajah-Mu, Tuhan Yesus. agar semua Tuhan memanggil nama Tuhan, sedang di dalam nama-Mu ada keselamatan. Amin. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih, haleluya. Sungguh banyak yang akan kami doakan. Tetapi kami sudah tahu ya Bapa, apa yang kami butuhkan Engkau sudah sediakan. Amin. Sejak semula sebelum kami diciptakan, Engkau sudah menyediakan bagi kami. Terima Oleh kasih, karena itu Tuhan Yesus. kami datang merendahkan diri menyembah-Mu. Hadirkanlah itu di dalam kehidupan seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia. Dari yang terendah sampai yang tertinggi, Amin. Engkau kasihi. Terima kasih. Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, berkatilah dan biarlah Roh-Mu selalu bekerja dan memimpin seluruh ibadah-ibadah yang diadakan oleh gereja-gereja Tuhan. Terlebih gereja Bethel Injil sepenuh, teristimewa Jemaat GBIS Jalan Baladewa. Sebab kami tahu
Kami sangat lemah, tetapi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena Haleluya. semuanya Tuhan Terima kasih, boleh terjadi oleh kuasa yang ada di dalam nama-Mu. Haleluya. Sempurnakan doa kami ya Bapa. Yesus Kristus. Yang belum sempat kami sebut, Ya, Tuhan. kiranya Engkau Tuhan melawatnya. Haleluya. Sehingga kami semua boleh bersuka cita. Oh, terima kasih. Karena Engkau sungguh jangkauan kasih-Mu melebihi dari apa yang kami pikirkan. Amin. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya itu hadir. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menyembah, berdoa dan bermohon kepada Allah. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. Dan di dalam saat ini kami datang menyapa Engkau Bapa dengan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.